Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 3 ya untuk biokimia, yaitu mengenai analisa lemak atau minyak. Oke, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mampu mengkaji metode pengujian bahan makanan secara kimiawi, yaitu pengujian terhadap lemak atau minyak. Yang kedua adalah mampu menganalisa kualitas lemak atau minyak berdasarkan penentuan bilangan peroksida. Yang ketiga adalah mampu melakukan uji kualitas lemak atau minyak dengan parameter ya bilangan peroksida terhadap minyak rusak dan minyak baru. Oke, sebagai dasar teori dalam praktikum kali ini saya akan jelaskan sekilas mengenai apa saja sih yang digunakan untuk analisa lemak ya. Jadi lemak atau minyak itu pada dasarnya dia bentuknya adalah trigliserida atau trigliserol dan sering juga disebut triester gliserol. Lah, untuk struktur senyawanya secara umum kalian bisa melihat pada gambar 3.1 ini, yaitu yang kiri adalah struktur kimia dari gliserol, sedangkan yang kanan ini adalah trigliserida. Ya. Pada dasarnya trigliserida itu tersusun atas apa? Jadi ada gliserol yang dia mengikat 3 asil, yaitu 3 asam lemak ya, itu makanya dinamakan triasil gliserol. Triasil berarti 3 asam lemak yang berikatan dengan 1 gliserol. Oke, lemak atau minyak ini biasanya kadang seringkali mengalami kerusakan ya. Kerusakan ini akibat apa? Kerusakan ini diakibatkan karena proses oksidasi, terutama dari oksigen yang berasal dari udara. Lah, oksidasi ini biasanya nanti akan membentuk suatu peroksida dan hidroperoksida. Lah, tahapan selanjutnya yaitu hidroperoksida ini dapat menjadi yaitu alkohol, aldehid, keton, dan asam-asam rantai pendek. Nah, jika dia terbentuk aldehid di sini, maka pada minyak itu akan menyebabkan bau dan rasa tengik. Nah, dengan proses itu, maka kita harus perlu ya menganalisa dengan melihat dari beberapa parameter. Salah satunya adalah parameter angka peroksida. Parameter angka peroksida ini adalah indikator ya bahwa minyak itu sebentar lagi ini apakah dia akan tengik statusnya atau masih layak untuk digunakan di situ. Angka atau bilangan peroksida ini adalah banyaknya miligram ekivalen peroksida yang terbentuk dari setiap 1000 gram lemak atau minyak. Oke. Proses-proses lainnya yang menyebabkan kerusakan minyak adalah yaitu proses pemanasan. Jadi minyak itu jika dibiarkan dalam kondisi terbuka di suatu ruangan, maka dia bisa menjadi tengik. Tapi ternyata proses pemanasan itu juga bisa mempengaruhi kerusakan minyak itu sendiri. Lah, bagaimana prosesnya? Jadi prosesnya adalah ketika dilakukan pemanasan maka akan terbentuk pembentukan peroksida dalam asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini adalah asam lemak yang susunannya itu ada rangkapnya, ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap baik itu 2 ataupun 3. Kemudian yang kedua ada degradasi peroksida menjadi karbonil. Kemudian baru mengalami polimerisasi oksidasi sebagian asam lemak. Oke. Angka peroksida ini menunjukkan kualitasnya berdasarkan apa? Jika hasilnya dia itu semakin tinggi pada sampel lemak atau minyak, maka dia menunjukkan semakin rendahnya mutu lemak atau minyak tersebut, dan kondisi sebaliknya. Jika angka peroksida rendah, maka kualitas minyak itu juga lebih baik ya.
Kemudian parameter lainnya yang bisa kita gunakan yaitu angka iod. Angka iod di sini dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan jumlah gram iod yang dapat diikat oleh 100 gram lemak atau minyak. Nah, di sini angka iod ini dia menunjukkan banyaknya ikatan rangkap dalam asam lemak. Ya, ingat lebih baik lemak jenuh daripada ikatan ikatan rangkap ya, atau asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh itu berarti dia memiliki ikatan rangkap. Karena apa? Karena ikatan rangkap itu sifatnya dia kurang stabil ya. Makanya asam lemak tak jenuh itu dia kondisinya itu tidak stabil ya. Sifat jenuh atau tak jenuhnya asam lemak ini terkandung di dalam lemak atau minyak berhubungan dengan sifat fisik ya, baik itu lemak atau minyak. Jika kandungan asam lemak jenuh itu lebih dominan, maka dia akan berwujud padat. Contohnya adalah margarin. Kemudian ada satu lagi yaitu bilangan penyabunan. Bilangan penyabunan ini adalah salah satu parameter yang biasanya digunakan untuk menentukan kualitas dari minyak juga ya. Bilangan penyabunan ini menunjukkan apa? Jumlah KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak. Nah, semakin banyak KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan habis asam lemak dalam lemak atau minyak, maka semakin tinggi kadar asam lemak yang dimiliki sampel ya. Suatu lemak netral adalah contohnya adalah gliserol dan campuran-campuran garam dari asam lemak. Oke, ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan, yaitu karena ini adalah metodenya dengan titrasi, maka yang perlu kita lakukan adalah ini Erlenmeyer, kemudian buret 25 ml, gelas beker, kemudian neraca listrik ya. Karena kita tidak melakukan pengujian bilangan penyabunan tapi angka peroksida saja, maka yang kita butuhkan adalah sampel lemak atau minyak, KI jenuh, kemudian kloroform dan asam asetat ya, kemudian natrium tiosulfat serta indikator amilum. Oke, untuk penetapan angka peroksida pada sampel minyak kita melakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama penentuan volume titrasi belangko dan yang kedua adalah penentuan volume titrasi sampel. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedurnya untuk penetapan volume titrasi belangko. Oke, sampel yang akan kita gunakan untuk belangko itu adalah Aquades ya. Jadi ambil Aquades, terus timbang sekitar 0,5 gram, kemudian masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Tabung Erlenmeyer yang kita gunakan yaitu ukurannya 250 ml, ukurannya 250 ml. Kemudian tambahkan 30 ml campuran kloroform dan asam asetat dengan perbandingan 2:3 ya, 2:3 ini volume per volume. Kemudian kalian tambahkan dengan 2 ml KI jenuh, baru setelah itu tambahkan dengan 30 ml Aquades, kemudian kalian kocok. Baru setelah itu tambahkan dengan indikator amilum yaitu 2 ml. Nah, ketika diberi indikator amilum 2 ml nanti itu akan terbentuk warna biru gelap. Baru setelah itu kalian titrasi. Lah, titrasinya itu dengan natrium tiosulfat yaitu 0,01 m. Nah, nanti berhentinya sampai kapan? Berhentinya itu sampai warna biru tepat hilang ya. Baru setelah itu pada tahap kedua yaitu penentuan volume titrasi sampel. Oke, kita masukkan sampel kita yaitu sampel minyak ya. Jadi terserah kalian menggunakan minyak apa. Jadi minyak itu kalian timbang 0,5 gram, baru setelah itu tambahkan dengan kloroform dan asam asetat. Perbandingannya yaitu perbandingan larutannya yaitu 2:3 volume per volume ya. Baru setelah itu tambahkan dengan 2 ml KI,
Baru setelah itu tambahkan dengan 30 ml Aquades, kalian kocok hingga homogen, baru kemudian tambahkan dengan indikator amilum 2 ml. Nah, nanti warnanya itu akan berubah menjadi biru gelap atau navy. Baru setelah itu kalian titrasinya yaitu dengan natrium tiosulfat, yaitu dengan konsentrasi 0,01 m, yang mana nantinya dia warnanya itu yang awalnya warna biru gelap itu nanti akan tepat hilang atau warnanya itu bening. Baru setelah itu kalian masukkan ke perhitungannya adalah yaitu kalau VB ya, di sini untuk menentukan angka peroksida, keterangan VS, VB ini apa? Kalau VS itu adalah pada sampel, sedangkan jadi volume sampel titrasi, kemudian volume blanko titrasi. Jadi VS min VB dikalikan N. N-nya ini adalah ini normalitas dari natrium tiosulfat. Ya, natrium tiosulfat dikalikan 1000 jika kalian menggunakan dalam satuan mili. Baru setelah itu kalian bagi dengan berat sampelnya. Berat sampelnya tadi sekitar berapa, yaitu 0,5 gram. Oke. Ini sekedar simulasi ya. Misalkan kita memiliki 5 sampel. Sampel A untuk kelompok 1, sampel B untuk kelompok 2, sampel C untuk kelompok 3, sampel D untuk kelompok 4, sampel D untuk kelompok 5. Oke. Jika misalkan sampel 1 hasil titrasinya yaitu ternyata untuk blanko 15 mili, sampel 20 mili. Sedangkan untuk yang B volume titrasi blanko yaitu 50 mili. Sedangkan kalau sampelnya yaitu sekitar 73 mili. Kemudian jika pada kelompok 3 yaitu kita menggunakan sampel C, ternyata didapatkan volume titrasi pada blanko 90 mili. Kemudian sampelnya yaitu sekitar 110 mili. Untuk kelompok 4 itu kita menggunakan sampel D, volume blankonya yaitu 33 mili, volume sampelnya titrasi yaitu sekitar 55 mili. Kemudian untuk kelompok 5 dengan menggunakan sampel E di sini ya. Di sini untuk blanko volume titrasinya sekitar 48 mili. Kalau yang volume sampelnya sekitar 80 mili. Oke, jika ada pertanyaan silakan untuk komen di kolom komentar. Saya akhiri jika begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.